Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas latihan soal tentang teorema sisa yang belum kita pelajari sebelumnya. Kalau kemarin kita langsung aplikasi ke mencari sisanya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas latihan soal yang sedikit berbeda. Yang mana di sini nanti akan diminta untuk mencari suatu variabel atau nilai suatu variabel seperti itu. Oke, contoh soal yang pertama di sini ya, bisa dilihat jika polinomial f(x) sama dengan x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 plus x pangkat 2 min p plus 1x plus 1 dibagi x min 2, sisanya adalah 35. Dengan menggunakan teorema 1, tentukan nilai P yang memenuhi. Nah, kalau kalian perhatikan di sini dalam polinomial f(x), di sini terdapat suatu variabel P, ya. Min P plus 1x atau koefisien dari x pangkat 1-nya di sini memuat suatu variabel yaitu P. Nah, di sini informasinya dibagi dengan x min 2, sisanya adalah 35 di sini. Nah, kita diminta untuk mencari nilai P ini berapa toh yang memenuhi. Nah, kita menggunakan teorema 1. Ini ya, teorema 1. Nah, kita ingat teorema 1. Ingat teorema 1. Jika ada polinomial f(x), atau px ya, kalau di sini f(x), kalau kemarin kita pakainya px ya, polinomial px ini dibagi x min k, ya, sisanya ini bisa kita dapatkan dengan S sama dengan PK atau nilai K ini kita substitusikan ke polinomial. Nah, di sini kalau kalian perhatikan berarti ini dibagi X min 2 ya. Dibagi X min 2, nah ini kita bisa menuliskan, maaf ini X min K. Ya, dibagi X min K. Sehingga di sini kita tahu K-nya adalah 2, ya kan? K sama dengan 2. Kemudian sisanya adalah 35. Nah, dengan teorema 1 kita bisa menentukan nilai dari variabel P ini berapa. Yaitu ini polinomial Px dibagi X min K, sisanya adalah sisa ini sama dengan PK. Atau kita bisa menuliskan dari soal ini, karena di sini K-nya 2, ya kan? Berarti P2 ini sama dengan 35. Ya. Sisa ini sama dengan PK. Nah, ini K-nya di sini 2 ya. Ini dibagi X min 2. Nah, sehingga P2, maaf, ini F ya. Karena di sini yang diketahui Fx, polinomial Fx. Berarti ini F2. Oke, saya ganti. Di sini F2. Oke, F2 ini sama dengan 35. Atau kita substitusikan 2 ke polinomial Fx ini. Nah, nanti hasilnya sama dengan 35. Nah, kita substitusikan 2-nya ke nilai X ini. X pangkat 4 berarti kita ganti dengan 2 pangkat 4, kemudian 3X pangkat 3 berarti menjadi 3 kali 2 pangkat 3, dan seterusnya. Oke, kita substitusikan. Berarti ini menjadi 2 pangkat 4, ya kan? Di sini X pangkat 4, ini kita ganti dengan 2 atau substitusikan 2 ditambah 3 kali 2 pangkat 3, kemudian ini ditambah X kuadrat, berarti ditambah 2 kuadrat, min P
plus 1 X. Berarti ini dikali 2 ditambah 1. Nah, ini hasilnya adalah 35. Nah, ini tinggal kita hitung. Oke, maaf. Oke, tinggal kita hitung. Berarti ini 2 pangkat 4. 16 ditambah 3 dikali 2 pangkat 3. 3 dikali 2 pangkat 3, ini 8 ya. Ditambah 2 pangkat 2 itu 4. Kemudian ini kita tinggal mengalihkan ini. 2 dikali P, 2 dikali 1. Ya, ini negatif. 2P plus 2 ditambah 1 sama dengan 35. Nah, ini atau kita bisa hitung 16 ditambah 3 kali 8, 24 ditambah 4. Nah, ini bisa kita kalikan juga. Negatif kali positif, negatif kali positif. Berarti ini bisa kita tuliskan min 2P min 2 plus 1 sama dengan 35. Nah, ini tinggal kita hitung. 16 kita tambah dengan 24. Ini hasilnya 40 ditambah 4, 44 dikurangi 2. Berarti 42 ya, ditambah 1. Berarti 43. Ini min 2P plus 43 sama dengan 35. Nah, ini berarti kita bisa menuliskan min 2P ini sama dengan 43 ke kanan menjadi negatif ya. Berarti ini min 8. Ya kan? 43 dikurangi 35 kan 8 ya. Tapi ini negatif. Nah, kemudian P-nya, berarti ini min 8 dibagi min 2. Hasilnya adalah 4. Nah, kita tahu P-nya ini nilainya sama dengan 4. Nah, sehingga ini ya, jadi nilai P yang memenuhi adalah P sama dengan 4 atau nilainya sama dengan 4 seperti itu. Oke, itu contoh yang pertama. Jadi kita bisa mencari nilai dari suatu variabel dengan menggunakan teorema sisa ini. Oke, silahkan dipahami. Nah, oke, saya lanjutkan. Untuk contoh soal yang kedua atau latihan soal yang kedua, di sini ada suatu polinomial Px, yaitu x pangkat 3 min m x pangkat 2 plus nx min 2 habis dibagi oleh x min 1. Dan polinomial Px akan bersisa min 36 jika dibagi x plus 2. Tentukan nilai m kuadrat min n kuadrat. Nah, di sini ada dua variabel. Ada m, ya, ada variabel m. Kemudian ada variabel n yang belum kita ketahui. Polinomial Px ini habis dibagi oleh x min 1. Nah, habis dibagi berarti ini artinya sisanya sama dengan 0. Ya kan? Kalau habis dibagi berarti dia tidak bersisa atau sisanya sama dengan 0. Nah, jadi Px ini ketika dibagi x min 1, ini sisanya 0. Kemudian Px ya, Px ini bersisa 36 jika dibagi x plus 2. Berarti ketika dibagi x plus 2, dia akan mempunyai sisa min 36. Seperti itu. Nah, kita pakai teorema satu lagi.
Ingat ya, yang tadi teorema 1. Nah, berarti dengan teorema 1 yang sudah kita pelajari, ini bisa kita peroleh yang pertama, Px habis dibagi oleh X min 1. Berarti ini bentuknya X min K ya. Ini X min K sehingga kita tahu K-nya sama dengan 1. Nah, maka habis dibagi X min 1. Berarti ini P1 ya kan. PK ini kan sama dengan sisa. P1 sama dengan 0. Jadi ketika kita substitusikan 1 ke polinomial, ini hasilnya 0. Karena dia habis dibagi. Nah, sehingga ini bisa kita dapatkan, ya, ketika kita substitusikan 0 ke polinomial ini hasilnya 0. Berarti X pangkat 3. Nah, ini kita ganti dengan 1. Maka ini 1 pangkat 3 min M1 pangkat 2 plus N dikali 1 min 2 sama dengan 0. Oke, tinggal kita uraikan. 1 pangkat 3 tetap 1 ya. Min M dikali 1 pangkat 2. Berarti ini min M. M dikali 1, M ya. Kemudian ditambah N dikali 1. Nah, ini tetap N. Min 2 sama dengan 0. Nah, atau ini berarti 1 dikurangi 2. Ini min 1 ya. Ini berarti min M plus N min 1 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa menuliskan berarti min M plus N ini sama dengan 1. Ya, 1 kita pindah kanan menjadi positif. Nah, ini kita punya persamaan 1 atau persamaan I. Nah, kemudian yang kedua, ya, informasi kedua, Px akan bersisa min 36 jika dibagi X plus 2. Nah, ini bentuknya X min K. Ya kan? Nah, maka X plus 2 ini kita bisa ubah. Yang X plus 2 ini ya. X plus 2 ini kita bisa ubah X min negatif 2. Nah, seperti ini. Biar bentuknya X min K. Sehingga K-nya ini sama dengan negatif 2. Nah, kita tahu berarti berdasarkan teorema 1 kita bisa menuliskan P min 2 sama dengan sisanya berapa di sini? 36. Ini min 36 ya, sisanya min 36. Nah, tinggal kita uraikan seperti yang ini tadi. Nah, ini kita uraikan berarti kita substitusikan min 2 ke polinomialnya. Ini tadi X pangkat 3 berarti kita ganti dengan min 2. Berarti ini min 2 pangkat 3. Min M dikali X kuadrat. Berarti ini min 2 kuadrat. Kemudian ditambah N dikali min 2. Kemudian ini min 2 sama dengan min 36. Tinggal kita uraikan. Min 2 pangkat 3. Berarti hasilnya min 8. 2 pangkat 3, 8 ya. Kemudian ini negatif, pangkatnya ganjil. Berarti hasilnya juga negatif. Kemudian ini min M, min 2 pangkat 2. Berarti ini hasilnya positif ya. Min 2 dikali min 2 berarti hasilnya 4. Min M dikali 4. Berarti ini min 4M. Kemudian N dikali min 2, berarti ini min 2N. Kemudian min 2 sama dengan min 36. Nah, tinggal kita tuliskan. Min 4M, min 2N. Nah, ini min 8, min 2, berarti min 10. Sama dengan min 36. Atau ini bisa kita tuliskan
min 4M, min 2N. Nah, 10-nya ke kanan menjadi positif, berarti ini menjadi min 26, ya kan? Ini 36 dikurangi 10, 26 ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ya. Kedua ruas kita dibagi dengan min 2. Biar lebih sederhana. Ini semuanya bisa dibagi dengan min 2 ya. Nah, hasilnya di sini min 4 dibagi min 2 berarti tinggal 2, ya kan? 2M min 2 dibagi min 2 1 ya. Berarti ini plus N sama dengan min 26 dibagi min 2 berarti positif 13. Nah, ini adalah persamaan I2. Nah, jadi di sini kita punya dua persamaan. Persamaan 1 yaitu min M plus N sama dengan 1. Kemudian persamaan 2 kita punya 2M plus N sama dengan 13. Nah, langkah selanjutnya kita bisa eliminasi. Eliminasi I1 dan juga I2. Nah, sehingga kita bisa peroleh, oke, biar lebih mudah, yang I2 kita tuliskan di atas. 2M plus N sama dengan 13. Kemudian ini min M plus N sama dengan 1. Oke, nah ini bisa kita eliminasi. Kita eliminasi N-nya dulu. Kita kurangi, berarti ini 2 dikurangi negatif M. Berarti menjadi 3M. Ya kan? N dikurangi N habis. 13 dikurangi 1. Hasilnya adalah 12. Maka di sini M-nya sama dengan 12 dibagi 3. Sama dengan 4. Ya, kita punya M sama dengan 4. Nah, di sini tinggal kita substitusikan. Ya, min M plus N sama dengan 1. Nah, M-nya kita tahu sama dengan 4. Nah, ini bisa kita substitusikan. Min 4 plus N sama dengan 1. Maka N-nya sama dengan min 4 ke kanan menjadi positif, ditambah 1 berarti 5. Ya kan? N sama dengan 5. Min 4 ditambah 5, hasilnya kan 1 ya. Berarti N-nya sama dengan 5. Nah, maka kita bisa mencari ini. Nilai dari M kuadrat dikurangi N kuadrat. Nah, sehingga saya tuliskan di sini ya. M kuadrat dikurangi N kuadrat. Ini sama dengan M-nya di sini 4, N-nya 5. Berarti 4 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Atau ini hasilnya 16 dikurangi 25. Nah, ini hasilnya negatif 9. Nah, ini. Nah, jadi nilai dari M kuadrat min N kuadrat, ini hasilnya adalah negatif 9. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi ada beberapa contoh soal untuk teorema sisa yang diminta untuk mencari nilai dari suatu variabel. Ini bisa dipelajari. Kalau ada soal-soal yang lain yang serupa, silahkan dikerjakan. Ya, bisa dicari di mana saja, di buku paket juga ada. Kalau ada yang masih kesulitan, bisa ditanyakan ke saya, seperti itu. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.